Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar sejarah kebudayaan Islam. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinasti Ayyubiyah. Materi-materi sudah disampaikan sejak sejarah pendirian dinasti Ayyubiyah, khalifah atau sultan-sultan yang terkenal yang berprestasi sudah disampaikan juga. Kemudian tentang peradaban-peradabannya, termasuk tentang para ilmuwan dan ulama di zaman dinasti Ayyubiyah juga sudah disampaikan. Maka sebenarnya materi sudah berakhir, sudah selesai. Nah, kita sekarang tinggal merefleksikan pemahaman-pemahaman kita. Kita bahas beberapa soal-soal yang layak tentunya untuk kita bahas dalam kategori soal yang sifatnya sudah hot ya, sudah ke higher order thinking skill. Tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu supaya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke pembahasan, ikuti terus video pembelajaran ini, dan nanti di ujung bahasan ingat ada satu hadiah untuk kalian berupa buku. Nah, bukunya ini ada satu buku yang berjudul Satu Cinta 77 Cerita, kisah-kisah inspiratif dari Khulafaur Rasyidin. Oke, dapatkan. Bagaimana caranya? Ikuti pembelajaran sampai akhir. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang biasanya sampai ke saya, ke Pak Anang ya. Pertanyaan itu adalah yang pertama begini, Pak, kenapa tahun-tahun pendirian dinasti Ayyubiyah di buku yang dibaca oleh anak-anak, oleh siswa kok berbeda-beda? Ada yang tahun sekian kok bisa berbeda-beda. Nah, ingat sebelum Pak Anang bahas begini, bahwa sebenarnya kalau kita membaca dan belajar sejarah, jangan langsung ditanyakan dengan sebuah pertanyaan normatif, ini yang betul mana, yang salah mana. Tidak begitu kalau dalam sejarah. Tetapi kalau misalnya tahun X muncul, maka pertanyaan bukan betul atau salah, tapi buktinya apa. Jadi bukti sejarahnya apa? Kok bisa muncul tahun X seperti ini? Kalau muncul tahun Y, maka bukan diartikan dan ditanyakan yang betul mana? Ini benar apa salah? Tapi sebenarnya bukti sejarahnya apa sehingga muncul tahun tersebut? Nah, untuk pendirian dinasti Ayyubiyah memang berbeda-beda. Dalam buku-buku sejarah bisa kita jabarkan minimal ada 4 ya, ada 4 tahun. Perhatikan ya, ada 4 tahun. Maka nanti apa buktinya kok bisa muncul tahun-tahun seperti itu? Dinasti Ayyubiyah ada yang menulis pendiriannya adalah yang pertama tahun 1169 Masehi. Yang kedua ada yang mengatakan 1171 Masehi. Yang mengatakan 1174 Masehi. Yang mengatakan 1175 Masehi. 1, 2, 3, 4. Minimal ada 4 angka yang harus kita bahas. Jadi begini anak. Sekali lagi jangan langsung ditanyakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita cek dulu bukti sejarahnya apa. Kalau 1169 Masehi, ini sebenarnya ada satu fakta sejarah bahwa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi diangkat sebagai wazir. Di mana? Di dinasti Fatimiyah. Jadi proses atau bukti sejarahnya 1169 Masehi, Salahuddin diangkat sebagai wazir. Nah, ketika Salahuddin diangkat sebagai wazir, dia perdana menteri, berarti kan kekuasaan yang dia pegang secara teknis adalah Salahuddin yang memegang. Sedangkan dinasti Fatimiyah yang saat itu adalah Khalifah Al-Adid hanya simbol kekuasaan saja. Maka sebenarnya pada hakikatnya yang berkuasa itu Salahuddin. Maka ada sejarawan yang mengatakan, oh kalau begitu tahun 1169 Masehi, maka disitulah sudah berdiri dinasti Ayyubiyah, yaitu didirikan oleh Salahuddin. Ini satu ya fakta untuk tahun 1169. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa dinasti Ayyubiyah berdiri tahun 1171 Masehi, 1171 Masehi, apa bukti fisik atau apa bukti sejarahnya? Begini,
tahun 1170 Masehi adalah Salahuddin. Pada saat ini peristiwanya di dinasti Fatimiyah adalah Khalifah Al-Adid wafat. Khalifah Al-Adid wafat. Dinasti Fatimiyah, khalifah terakhirnya Khalifah Al-Adid wafat tahun 1171 Masehi. Oh, kalau begitu berarti hanya ada satu penguasa. Itu siapa? Salahuddin, karena Salahuddin masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, sultannya atau rajanya wafat, Perdana Menteri yang berkuasa, maka dianggapnya Salahuddin lah yang mendirikan dinasti Ayyubiyah itu tahun 1171 Masehi, karena dari fakta sejarahnya seperti itu. Nih, tahun yang macam yang kedua ya. Kemudian tahun macam yang keempat bagaimana? Kok ada 1174 Masehi? Kenapa dianggap ini pendirian dinasti Ayyubiyah yang sesungguhnya? Karena begini, sebenarnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu kan mengabdi kepada satu dinasti Fatimiyah, yaitu kepada dinasti Fatimiyah Khalifah Al-Adid, tetapi dia juga mengabdi sebenarnya sangat menghargai bahkan mengidolakan Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki itu adalah dinasti Zankiyah, berarti dinasti yang berada di mana? Yang berada di Damaskus atau Syria. Maka ketika 1174 Masehi kok Nuruddin Zanki wafat, maka dianggapnya sudah di sekitar Mesir sudah tidak ada penguasa lagi kecuali hanya Salahuddin. Maka dianggapnya 1174 Masehi dianggapnya sebagai pendirian dinasti Ayyubiyah. Nah, kemudian ada yang mengatakan tahun 1175 Masehi. Apa bukti sejarahnya? Kalau tahun 1175 Masehi adalah Khalifah Al-Mustadi, bukan Al-Adid, Khalifah Al-Mustadi. Khalifah Al-Mustadi itu adalah Khalifah ke-33 dari dinasti Abbasiyah. Ingat bahwa dinasti Ayyubiyah berdiri, dinasti Fatimiyah berada, juga dinasti Abbasiyah masih berdiri, terutama masih di wilayah Baghdad. Dan Khalifah dinasti Abbasiyah saat itu yang berkuasa adalah Khalifah yang ke-33, itu yang bernama Al-Mustadi. Tahun 1175 Masehi, Khalifah Al-Mustadi memberikan kepada Salahuddin beberapa wilayah kekuasaan dan mengakui Salahuddin sebagai sultan bagi kaum muslimin. Maka dianggapnya, oh kalau begitu tahun 1175 dianggap sebagai pendirian dinasti Ayyubiyah yang sesungguhnya. Karena di sini ada penyerahan wilayah dari Al-Mustadi. Jadi begitu faktanya. Sehingga kalau kita sudah tahu tahun yang berbeda-beda, kemudian tahu bukti atau fakta sejarahnya, kita akan memilih dengan berbagai macam bukti yang paling kuat untuk kita. Nah, kebetulan di kurikulum di buku anak-anak yang ditentukan ya oleh si penulis itu pendirian dinasti Ayyubiyah adalah tahun 1171 Masehi. Dengan bukti fisik, dengan bukti sejarah bahwa Khalifah Al-Adid wafat itu lebih kuat sebagai bukti bahwa Salahuddin sebagai penguasa dan bisa mendirikan dinasti apa? Dinasti Ayyubiyah, yaitu di Mesir. Nah, jadi begitu anak-anak. Jadi di buku kenapa lebih cenderung ke 1171 Masehi karena Khalifah Al-Adid wafat. Jadi ini yang dipilih oleh penulis di kurikulum 2013 bagi buku siswa. Tapi sekali lagi, kalau menemukan angka-angka yang berbeda itu jangan kaget. Dalam sejarah seperti itu, ya. Sebab sejarah itu yang ditulis adalah hasil interpretasi, hasil penafsiran dari bukti sejarah. Maka tidak bisa lama dari perbedaan tahun, terutama dalam tahun pendirian. Kita sekali lagi jangan langsung bertanya mana tahun yang betul, mana tahun yang salah. Sebab yang diperlukan adalah bukti sejarah. Nah, ini satu bahasan awal kita. Nah, kemudian yang bahasan kedua anak-anak. Bahasan kedua kita adalah kita akan membahas tentang soal-soal ya yang tentu pantas kita bahas untuk mempertegas, menguatkan pemahaman kalian di bidang
SKI dalam materi dinasti Ayyubiyah. Nah, soal-soal itu adalah seperti ini soalnya. Baik anak-anak, bisa diperhatikan tayangan di soal berikut ya. Jadi ada satu redaksi soal. Jadi sejak dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir ya, tahun 1171 Masehi, bahkan diakuinya oleh dinasti Abbasiyah oleh Al-Mustadi tahun 1170 Masehi. Kemudian Khalifah Al-Mustadi memberikan beberapa wilayah kekuasaan kepada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, hal ini, jadi pertanyaan adalah hal ini menunjukkan sebuah bukti sejarah itu apa? Itu yang harus kita bahas. Yang A, Khalifah Al-Mustadi menyerahkan kekuasaan kepada Salahuddin. Jadi ini kata kuncinya, Al-Mustadi menyerahkan kekuasaan. Itu yang A. Kemudian yang B, dinasti Abbasiyah tidak memiliki kekuasaan setelah Salahuddin mendirikan Ayyubiyah. Jadi ketika Ayyubiyah berdiri, maka Khalifah atau kekhalifahan Abbasiyah berarti sudah tidak punya kekuasaan lagi, karena sudah ada Ayyubiyah. Itu option B. Kemudian option C-nya, Salahuddin mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah sebagai sultan. Ini option yang C. Nah, kemudian option D-nya, Salahuddin sangat berjasa untuk dinasti Fatimiyah, terutama dalam mengembalikan kondisi wilayah Mesir. Option A, B, C, dan D. Ini kira-kira yang paling tepat yang mana? Kita ambil kata kuncinya saja. Begini. Di stem soal, Al-Mustadi menyerahkan beberapa wilayah kekuasaan. Kan begitu. Apakah dengan kondisi seperti itu, option A menjadi benar, yaitu Khalifah Al-Mustadi menyerahkan kekuasaan kepada Salahuddin. Berarti dia sudah tidak berkuasa, karena kekuasaan diserahkan kepada siapa? Kepada Salahuddin. Apakah benar seperti itu? Maka option A salah. Kenapa? Karena walaupun dinasti Ayyubiyah berdiri, dinasti Abbasiyah masih tetap berdiri. Bahkan khalifahnya masih khalifah yang ke-33. Kita tahu bahwa khalifah dinasti Abbasiyah berjumlah 37. Nah, ini baru khalifah yang ke-33, yaitu Al-Mustadi. Berarti option A salah. Baik. Sekarang option B. Dengan kondisi tadi di stem soal, berarti dinasti Abbasiyah tidak memiliki kekuasaan setelah Salahuddin mendirikan Ayyubiyah. Apakah option B betul? Kita analisa sejarahnya. Dinasti Abbasiyah tidak memiliki kekuasaan. Apakah betul ketika Ayyubiyah berdiri bahwa dinasti Abbasiyah tidak punya kekuasaan? Ternyata tidak benar. Karena apa? Kembali ke pernyataan tadi. Karena ketika dinasti Ayyubiyah berdiri, dinasti Abbasiyah masih berdiri. Gitu kan? Nah, berarti option B juga salah. Kemudian sekarang option C. Salahuddin mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah sebagai sultan atau penguasa di Mesir. Apakah ini betul? Nah, option C ini ketika Salahuddin diserahi beberapa wilayah kekuasaan, itu sebenarnya bukan berarti bahwa dinasti Abbasiyah tidak punya kekuasaan. Tetapi dinasti Abbasiyah mengakui kekuasaan Salahuddin. Kenapa kok diakui? Kenapa diizinkan mendirikan kekuasaan dinasti Ayyubiyah? Karena kita tahu betul bahwa di pembahasan sebelumnya Al-Mustadi kan diserahkan oleh Salahuddin kepada Al-Mustadi, itu siapa? Dinasti Fatimiyah Mesir ketika Al-Adilnya sudah wafat. Jadi Salahuddin dianggapnya sangat berjasa bagi siapa? Bagi Al-Mustadi, terutama dalam menyatukan kaum muslimin dan mengembalikan Fatimiyah kepada Abbasiyah. Karena tadinya Fatimiyah kan memisahkan diri dari Abbasiyah, bahkan tidak mengakui kekuasaan Abbasiyah. Tetapi ketika sudah Al-Adil wafat, oleh Salahuddin dikembalikan dulu kepada siapa? Kepada Al-Mustadi. Dan Al-Mustadi mengembalikan kembali kepada Salahuddin sebagai ucapan terima kasih, dan ditambah dengan memberikan beberapa wilayah kekuasaan kepada siapa? Kepada Salahuddin. Itu maknanya berarti Al-Mustadi mengakui, bukan berarti menyerahkan kekuasaan, tapi mengakui dan mengizinkan kekuasaan di Mesir dipegang oleh siapa? Oleh Salahuddin, dengan satu dinasti baru yang bernama dinasti Ayyubiyah. Jadi kalau option C sudah ketahuan betulnya, option D mesti salah. Apa option D? Salahuddin sangat berjasa untuk Fatimiyah, terutama dalam mengembalikan kondisi wilayah Mesir yang aman. Secara redaksi, option D ini betul, tapi tidak berhubungan, tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan soal yang ditanyakan tadi. Maka
option D walaupun betul tidak bersinggungan dengan soal yang ditanyakan, maka option D dianggap salah. Ini bahasan yang kedua, dan Pak pikir di kesempatan ini cukup ya. Jadi dua bahasan, pertama tentang tahun-tahun yang berbeda, silakan oleh kalian dianalisa lagi, dieksplor lagi, supaya tidak muncul selalu pertanyaan, Pak, mana yang betul, mana yang salah kalau ada tahun-tahun yang berbeda. Jangan ke situ. Seperti sedang belajar sejarah. Ingat, belajar sejarah bukan harus menilai, tetapi belajar sejarah supaya kita tahu fakta sejarah dan belajar dari sejarah. Nah, bahasan yang kedua tentang soal tadi, bagaimana kita menganalisa sebuah pernyataan dihubungkan dengan opsi-opsi jawaban yang ada. Jadi begitu anak-anak, dua hal ini yang disampaikan, semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang kita akan mengikuti evaluasi akhir dan insya Allah berhadiah. Nah, jadi silahkan nanti siapa yang dapat hadiah ini, tentu yang jawabannya paling cepat dan paling tepat. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam evaluasi, dan evaluasi ini ada hadiahnya. Nah, selamat bagi yang nanti dapat hadiah ini. Satu Cinta 77 cerita. Pertanyaannya adalah begini. Nanti gini. Nanti kalian menjawabnya jangan di WA. Menjawabnya juga jangan di Google Classroom. Menjawabnya di Instagram ya. Follow saja oleh kalian @abimeher gitu ya. Jadi underscore gitu ya. Kita manfaatkan untuk sosial media ini supaya tidak mubazir hanya untuk main-main saja, hanya untuk game dan sebagainya, hanya untuk chatting-chattingan ya yang tidak terlalu bermanfaat. Tapi kita coba untuk pembelajaran, termasuk sekarang khususnya di bidang SKI. Pertanyaannya adalah, mengapa Khalifah ke-33 dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Mustadi mendukung kekuasaan Salahuddin di Mesir? Itu pertanyaannya. Silakan kirimkan jawaban kalian di kolom komentar. Semoga sukses, selamat belajar sejarah, semangat juga belajar sejarah supaya bisa belajar dari sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.